di sini ihtifalan, menyambut bulan suci Ramadan dan penutupan sementara pengajian TK atau TP Al-Quran Nurul Kaunain, Majelis Taklim Nurul Albab, Tanah Real, Tambora, Jakarta Barat. Tema, wah ini ada tema toh. Kami putra putri Indonesia, oh itu Sumpah Pemuda. Kami generasi Qurani siap menyambut dan mengamalkan bulan suci Ramadan, bulan nuzulul Quran. Kami generasi Quran. Baik, itu dulu variabel Y, nanti jadi variabel X. Ini adalah anak-anak Al-Quran. Ustadz tanya, yang jawab anak-anak didik yang masih kecil. Ustadz tanya sama yang putih ini. Kayaknya putih ini berani banget ini. Ustadz tanya, Quran itu apa nak? Apa Quran yuk? Enggak, itu lope-lopean tuh anak-anak ya, remaja. Nanti puasanya bisa batal pahalanya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, selanjutnya menyangkut dengan ibadah puasanya. Pertama, mungkin Ustadz Mul sudah menyampaikan persiapan ilmunya, bapak-bapak ya, ilmu untuk melaksanakan ibadah puasa gitu ya. Ilmu yang apa namanya? Ilmu yang membatalkan. Ayo, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad anzalal Qur'ana fi syahri Ramadhan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallama amma ba'du. Adik-adik generasi Al-Quran, Majelis Taklim Ulul Albab dan Majelis Taklim Nurul Kaunain, yang mudah-mudahan semuanya adik-adik yang laki-laki atau yang perempuan ilmunya manfaat, menjadi anak-anak yang soleh dan salihah, takwa kepada Allah, bakti kepada kedua orang, hormat kepada guru. Amin ya robbal. Yang kita hormati guru kita, murabbi ruhina, yang mendidik roh kita, alam kita, pikiran kita, pembina dan pendiri Majelis Taklim Ulul Albab dan Nurul Kaunain, Bapak Al Ustadz Mulyadi SSS SPDI. Ini pangkat pangkat apa? Akreditasi S1-nya double. Ini kalau boleh cerita adik-adik dan anak-anak semua, Pak Ustadz Mulyadi itu dosen saya. Jadi saya ini pernah menjadi mahasiswanya walaupun 15 menit. Ini beneran, ini lucu memang ini. Tahun 2011, jauhan ini masalahnya. Loh, J.
tahun 2011 Ustadz itu masuk daftar kuliah ke Institut Agama Islam Jamiat Khair. Ada yang tahu IAIJ, Institut Agama Islam Jamiat Khair, adanya di mana yuk? Tanah Sereal. Tanah Sereal Ulul Albab, Tanah Sereal. Itu kampus pertama di Indonesia. Itu yang pertama kali kampus itu. Lah Ustadz daftar dites. Nah, tesnya bahasa Arab. Yang ngetes Bapak Ustadz Mulyadi. Jadi ketika masuk kelas, kawan-kawan yang kuliah dites satu-satu, giliran saya. Assalamualaikum. Ya Pak Ustadz Mulyadi. Kagak jadi ngetes, ngopi bareng akhirnya. Saya inget aja itu. Jadi pertanyaannya, anak-anak, buku bahasa Arabnya apa? Buku. Bahasa Inggrisnya? Books. Kalau bahasa Arabnya? Box. Itu nasi box. Oh, ini mau udah lapar ini. Ya Ustadz Mul, Ustadz, bahasa Arabnya buku apa? Ad-Daftar. Kalau bahasa Arabnya peci apa? Al-Qalang Suah. Kalau bahasa Arabnya mata apa? Iya itu. Ainun mata, angfun hidung, khidun pipi, syafatain bibir, roksun kepala, yadun tangan, rubatun dengkul, fulus duit. Jadi Ustadz Mulyadi ini dosen saya di Institut Agama Islam Jamiat Khair. Nah, 15 menit jadi dosen. Setelah itu selesai jadi dosennya. Karena dosen punya kewajiban S2. Jadi harus ngambil S2. Lah beliau masih S1 semua dua-duanya. Tapi tetap karena pernah menjadi guru saya, guru kita semua, Ustadz Mulyadi yang saya hormati, dan ibunya Ibu Ustadzah siapa jenenge? Ustadzah Umi Tati yang kita doakan Tatin, Ustadzah Umi Tatin, kita doakan mudah-mudahan Ustadz Mul dan Umi Tatin selalu sehat walafiat, keluarganya sakinah mawaddah warohmah, putra putrinya solih dan solihah. Mudah-mudahan rizkinya tambah barokah, sabar dalam mendidik putra-putri ibu, sehingga bisa manfaat dunia akhirat. Amin ya robbal. Jajaran ustadzah ini dan ustadz yang ikut ngajar di sini, para senior, anak-anak muda, ibu-ibu, wali murid, bapak, semua yang saya hormati. Bil khusus ada tamu dari Kementerian Agama dari Jakarta Barat, Bapak Saifuddin Aji, yang rumahnya jauh di Taman Sari. Taman Sari jauh apa dekat sih? Jauh kalau jalan kaki. Satu lagi Bapak Ustadz Karsono dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamboran. Malam ini dia didatangi oleh pegawai negeri dua-duanya, Bu. Ya, mudah-mudahan beliau berdua, Pak Saifuddin Aji dan Bapak Ustadz Karsono, sehat walafiat dan barokah. Amin ya robbal. Nah, Pak Ustadz tadi senang ada yang baca surat pendek, ada yang baca Nadzoman Hidayatus Sibyan, ada yang baca apa lagi tadi. Ustadz senang tuh. Ustadz inget tahun dulu. Tadi yang baca Hidayatus Sibyan siapa? Kamu ya, ini semuanya hafal nggak Hidayatus Sibyan ini? Coba bareng Ustadz lagunya dirubah. Alhamdulillahi wa shala rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa mangkara wa haka fi tajwidinat man khurira
Samaituhu. Yang hafal cuman kamu aja. Oh ya wes. Baik, sekarang begini. Malam ini adalah malam tawakuf. Malam istirahat menjelang datangnya bulan suci atau tarhib Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Maka di sini ihtifalan, menyambut bulan suci Ramadan dan penutupan sementara pengajian TK atau TP Al-Quran Nurul Kaunain, Majelis Taklim Nurul Albab, Tanah Real, Tambora, Jakarta Barat. Tema, wah ini ada tema toh. Kami putra putri Indonesia, oh itu Sumpah Pemuda. Kami generasi Qurani siap menyambut dan mengamalkan bulan suci Ramadan, bulan nuzulul Quran. Kami generasi Quran. Baik. Itu dulu variabel Y, nanti jadi variabel X. Ini adalah anak-anak Al-Quran. Ustadz tanya, yang jawab anak-anak didik yang masih kecil. Ustadz tanya sama yang putih ini. Kayaknya putih ini berani banget ini. Ustadz tanya, Quran itu apa nak? Apa Quran yuk? Ayo kamu, apa itu Quran? Kalau bisa jawab, ambil di dalam itu ada salak. Tadi kata Pak Saifuddin Haji, bentar lagi biji salak keras. Apa Quran? Enggak tahu. Kamu Quran apa nak? Kamu Quran apa? Enggak tahu. Saya tanya ibunya, Bu, Quran itu apa Bu? Ini serius, ini serius. Quran adalah pedoman kita lah. Ini kudu ditanya, harus ngerti toh. Bu, ibu aja Bu, yang suka senyum dengan saya. Yeah. Menurut ibu Quran itu apa Bu? Pedoman hidup. Saya yang ngomong. Ikut-ikut. Yang lain dong. Quran itu apa? Halo? Ya. Harusnya tadi ayat mungkin sudah dibaca. Bismillah. Ini jawaban yang ada di Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jawab Allah dong. Katanya generasi Qurani. Siap jawab Allah bersama-sama? Nah, ini temanya, kami generasi Qurani. Kalau ada yang baca Quran, ujungnya baca Allah bareng-bareng. Allah, setuju apa tidak? Setuju. Siap apa tidak? Siap. Apakah sudah ngantuk? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang baca Allah mudah-mudahan dewasanya jadi Pak Menteri. Amin. Yang wanita jadi wali kota. Atau diantaranya ada yang jadi Pak Camat, ada yang jadi kepala kantor urusan agama, tingkat kecamatan Tambora, tingkat Jakarta Barat, atau ada yang jadi ustadz, atau ada yang jadi ustadzah, atau ada yang jadi konglomerat orang kaya raya yang dermawan. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibunya yang nggak baca Allah mati. Oh, menang baik. Yang namanya Quran, kalau nengok ayat yang tadi anak-anak, halo. Kami generasi Qurani. Quran adalah apa? Hudan. Quran itu adalah hidayah, atau Quran adalah petunjuk. Untuk siapa? Linnasi, untuk umat manusia.
Maka hebat Bapak Ustadz Mul dan istrinya mendirikan Majelis Taklim Ulul Albab, mendirikan Nurul Kaunain. Untuk apa? Mengenalkan Quran kepada anak-anak kita. Dikenalkan anak-anak kita ada huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha. Terus to, do, nga. Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, anak bisa kenal huruf hijaiyah seperti ini, alhamdulillah. Ini yang memberikan pengetahuan huruf hijaiyah ibu apa ustadz atau ustadzah? Yang ngasih tahu ibunya sendiri atau bapak ustadz? Berarti kita harus terima kasih kepada bapak ustadz siapa? Pak Ustadz Mul. Bareng-bareng. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbu kaifa ma ahwakum. Ustaz tak ngarang ya. Mana sih yang Nurul Quran? Oh ya, Majelis Taklim Nurul Kaunaini tempatku untuk menuntut ilmu. Majelis Taklim Ulul Albab tempatku untuk menuntut ilmu. Ustadz Mulyadi kiaiku, Ustadzah Tatin panutanku, Ustadzah pembimbingku, kawan-kawan penyemangatku. Hafal apa belum? Ya pasti belum, Ustadz aja baru ngarang. Makanya dipahami nih, karena ini kunci ilmu manfaat dan barokah. Kuncinya di sini. Ya dengerin. Ini nanti bisa diulang lagi nonton di YouTube saya. Ini pada punya HP nggak sih adik-adik ini? Nah, kalau punya nanti like, subscribe, nonton. Namanya kasih tahu nggak ya? Harus. Namanya Kang Muslih Channel. Apa tadi namanya? Maaf Ustadz Mul, saya iklan. Kata Ustadz Tatin, memang maunya cuma iklan doang dia. Yeah. Saya ulangi, dengerin. Majelis Taklim mana? Nurul Kaunaini tempatku untuk menuntut ilmu. Majelis Taklim Ulul Albab tempatku untuk menuntut ilmu. Ustadz Mulyadi kiaiku, Ustadzah Tatin panutanku, Ustadzah pembimbingku, kawan-kawan penyemangatku. Lagi man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum mal ana kaifama hubbukum. Gini ibu-ibu, kita patut bangga punya generasi atau keturunan kita yang pinter Quran begini. Karena apa? Dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Orang kalau sudah mati, orang kalau sudah meninggal, itu nanti dikirim doa, dikirim Fatihah, dikirim Yasin, baca Quran ke alam kubur itu sampai. Jadi ibu-ibu ini, ibu namanya siapa, Bu? Ibu loh, ibu namanya siapa? Bu Tini. Ibu Tini mau mati nggak, Bu? Oh mau. Artinya semuanya pasti mati loh. Orang kalau mati di alam kubur hanya ada dua. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Pertanyaannya kita tanya sama diri kita sendiri, ya Allah. Saya jelas berlumuran dosa, ya Allah. Saya jelas banyak salah, ya Allah. Pasti saya nanti dikubur akan dapat siksa, ya Allah. Ampuni dosaku, ya Allah. Tapi insya Allah kita akan tenang karena punya anak-anak yang sudah bisa baca Al-Quran, sudah bisa baca Al-Fatihah. Ini hafal Fatihah semua? Bareng Ustadz. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, begini langsung, ya Allah, barokah Fatihah untuk ibuku Tini, Mbak Mauda almarhum, untuk ayahku Supeno. Loh, ini langsung ketika disiksa, siksanya diangkat oleh Allah karena barokah baca Fatihah anak-anak kita. Alhamdulillah. Maka kita bangga punya tabungan anak yang sudah Qurani, anak yang sudah bisa ngerti Al-Quran, baca Al-Quran. Karena apa? Ketika anak ini baca, loh, kita di alam kubur tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu. Maka bangga punya anak yang soleh dan solihah. Ini kalau ngaji, Bu, buka dalam kitab Tambihul Ghafilin, ada kalimat begini. Idza kanal waladu solihan wa qad 'allamahul abul qur'ana wal adaba wal ilma kana ajruhu li walidihi min ghairi ayankusa min ajri waladihi syai'un. Anak-anak kita ini soleh, baca Quran, solawat, tahlil, maka pahalanya ini ketika anak-anaknya dididik oleh ibu dan bapak. Ustadz, saya nggak bisa didik, tapi kan dititipkan di majelis taklim ulul, di majelis taklim nurul kau. Ketika titip di sini kan nggak hanya titip, ibu bapak begini loh. Kalau pingin ilmunya manfaat, barokah, nitipnya harus ngomong yang benar. Bapak Ustadz Mul, Ustadz Datatin, saya titip anak saya supaya diajarin TK TPA Nurul Kaunain, tolong diterima. Jika anak saya memang nakal, ya tolong dididik, ajarin Quran, ajarin akhlak dan segala macamnya. Peraturan yang ada kami siap untuk menjalankan. Kira-kira pada pasrah begitu apa tidak, Bu? Iya apa enggak? Enggak Pak Ustadz, pokoknya asal ikut-ikutan aja. Nggak boleh harus ngomong, pasrah kepada guru. Karena kunci manfaat dan barokah itu di ridhonya guru. Alhamdulillah. Programnya apa Pak Ustadz? Yang penting anaknya rajin, disiplin, berangkat, pakai seragam. Waya hanya sekolah-sekolah, waya nulis juga nulis. Yang kedua ya seragamnya juga ada. Yang ketiga ada SPP. Ada SPP-nya nggak, Bu? Pada nunggak apa tidak? Kalau pingin ilmu manfaat jangan sampai nunggak SPP-nya. Bu, jangan ngomong-ngomong sama Ustadz Mul, Ustadz Tatim. Bulanannya berapa? 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 Jangan ngomong-ngomong sama Ustadz, bulanannya berapa? Seikhlasnya. Innalillahi wa inna ilaihi. Jangan sampai seikhlasnya, pasti adalah aturan penting, aturan wajib. Berapa, Bu? 50.000?
20, 50, 100. 20, 50, 100. Pilih antara 3. 100 aja masih murah. Imam Ali menyampaikan, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Saya ini siap menjadi budak atau pembantunya orang yang mengajarkan kepadaku 1 huruf. Sayyidina Ali, suaminya Siti Fatimah. Saya siap untuk kerja nyuci mobil. Saya siap untuk ngerja ngepel. Saya siap kerja nyangkul kalau petani. Pokoknya saya punya guru ngajarkan kepadaku 1 huruf. Contoh, Ustadz Mol, Ustadzah Tatin ngajarin. Ayo nak, ini huruf apa? Alif. Nah, ini huruf apa nak? Ba. Terus ngajarin Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Ustadz tanya, Bismillahirrahmanirrahim jumlah hurufnya ada berapa? Banyak. Ayo, Ibu Tini, Ibu Tini. Ya, saya nggak kenal yang lain Ibu Tini. Hei anak-anak remaja, Bismillahirrahmanirrahim jumlah hurufnya ada berapa? Kamu MC. MC. Ayo dua-duanya MC. Bismillah jumlah huruf ada berapa? Kalau tahu nggak saya kasih HP. Enak aja. Wah, pilihnya 5 juta kok. Berapa huruf jumlah Bismillah? Ya kalau ngitung sekarang nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Maka generasi Al-Quran ini harus meneliti diantaranya apa kayak huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah hurufnya ada 19. You know 19? 19. Ada 19. Ustadz Mul, Ustadzah Tatin ngajarin anak kita 1 huruf saja. Baknya saja, Bismillahnya saja. Maka kata Imam Ali, saya siap untuk menjadi pembantunya. Nyuci mobil nggak usah dibayar, nyangkul nggak usah dibayar. Saking apa? Pentingnya ilmu, mahalnya ilmu sampai bayarnya seperti itu. Nah ini berapa tadi sebulan? 100.000? Enggak Pak Ustadz. 50? Enggak Pak Ustadz. 20? Ya Allah. 20 aja masih ada yang nunggak. Ya Allah. Kata Ustadz Mul, ini Ustadz jumlah murid 75 yang nunggak 60. Ibu pingin ilmu manfaat dan barokah, diantaranya disiplin bayar bulanan. Jangan sampai nunggak. Ustadz ini mondok di Jawa Timur ya. Pesen kiai Ustadz. Ustadz itu mondoknya di dekat makam Presiden Soekarno. Pesen gurunya itu, guru Ustadz, jangan sampai orang tua bayar SPP itu nunggak atau telat, menyebabkan ilmunya kurang manfaat. Halo? Masih ada yang nunggak? Kalau penutupan tetap masih ada yang nunggak, alamat ilmunya nggak manfaat. Naudzubillahimin. Kembali tadi, ibu bangga kita punya anak bisa ngaji. Ketika kita nanti ada di alam kubur, anak-anak baca Quran, otomatis pahalanya tertransfer untuk kita. Maka kita tidak akan disiksa di hadapan Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Yang kedua, kudu terima kasih kepada guru. Gimana terima kasihnya? Kalau metode saya sih ya Bu ya, saya sampaikan tadi pagi jam 10 Ustadz ceramah di Majelis Taklim Al-Mujammi'. YouTube sudah tayang, sudah jadi tadi. Itu Ustadz sampaikan yang sama. Kalau ingin manfaat dan barokah, salah satunya dalam kitab Ta'limul Muta'alim faslun wa fi ta'dimil ilmi ta'dimul ustadi wa ahlih. Salah satu mengagungkan ilmu pingin manfaat adalah mengagungkan guru dan keluarganya. Wa'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilman nafi'. Ilmu nggak akan manfaat dan barokah illa bi ta'dimil ilmi wal ustad, kecuali dengan mengagungkan ilmu dan mengagungkan guru. Ngagungkan ilmu yang kayak apa? Kalau ngaji harus diamalkan. Ngagungkan guru kayak apa? Harus menghormati. Ucapkan terima kasih. Yang kedua ada wujud terima kasih. Contoh begini Bu, setelah penutupan begini nih, Ibu besok sendiri-sendiri aja.
ngomong makasih Ustadz Mul, Ustadzah Tati, anak saya diajarin. Cuman kalau mau kesini mampir ke Indomart dulu. Ini beneran ini ilmu. Ya, mampir ke Indomart dulu beli beras, beli minyak, beli kopi, beli teh, beli gula, beli susu, beli roti, beli pampers. Gua anaknya ngompol terus ya. Ini asli Bu, salah satu ilmu manfaat seperti itu. Ucapkan terima kasih Ustadz, kami nggak bisa ngasih apa-apa. Karena kalau neruskan ngaji yang tadi, 1 huruf bayarnya 2 dirham Bu. Dirham itu duit Mekah sono. Ustadz 3 minggu yang lalu di Mekah habis pulang umroh ini. Ya, dirham itu logam. 1 logam itu 4 gram emas. Sekarang 1 gram emas yang 24 karat harganya berapa Bu? Pasti apal habis jual kan? Nggak punya emas, suaminya bukan orang Jawa sih. Kalau orang Jawa kayak saya mas muslihin gitu. 1 gram itu yang 24 karat kalau nggak salah 1 juta. Berarti 1 dirham itu udah 4 juta Bu. Ini 2 dirham, 4 tambah 4 berapa? 8 juta 1 huruf bayarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru bisa bismillah 8 juta kali 19. Ayo berapa duitnya? Jangan hitung sekarang, saya aja nggak bisa itu. Itu duitnya sudah hampir 15 juta loh itu. 80 tambah ya 9 ya, berapa? Itu 1 huruf. Maka kalau ibu cuman mampir Indomart habis bangsa 300.000, kecil. Dan ilmunya akan manfaat barokah, anaknya tambah cerdas insya. Sudah begitu apa belum? Ya belum Pak Ustadz, besok akan praktek. Alhamdulillah. Tapi ini deal nyata seperti itu. Manfaatnya ilmu karena hormat kepada guru, ngerti kepada guru, insya Allah akan tambah barokah. Amin ya robbal. Terakhir karena udah malam. Dan mengamalkan bulan suci Ramadan, bulan nuzul Quran. Ini kata-kata mengamalkan, ini anak-anak semua yang masih kecil, walaupun belum wajib puasa Ramadan, tapi besok latihan ya anak-anak ya. Yang namanya puasa itu, tadi Bapak Saifuddin Aji menyampaikan, dari subuh nggak boleh minum, nggak boleh makan, nggak boleh jajan, nggak boleh nangis, nggak boleh apalagi ya, kentut. Maksudnya kentut lagi mandi di bak mandi nggak boleh. Ini latihan ya. Kira-kira siap untuk latihan puasa? Jadi nanti kalau jam 12 siang lagi aus, Bu, aus, aus pengen es. Kata ibunya gimana? Tahan dulu ya nak ya, nanti nunggu maghrib. Nggak kuat Bu. Nggak boleh begitu. Pokoknya ditahan. Jadi kalau memang sudah tidur aja, tidur ya. Udah jam 2, ibu lapar. Katanya ibu, sabar ya nak ya, nunggu maghrib. Anak-anak ulul albab sangat hebat. Anak-anak nurul kaunain sangat hebat. Maka siap menjalankan puasa. Siap puasa semua? Mudah-mudahan mampu untuk puasa dan ibu bapaknya yakin pasti sudah menjalankan. Kalau sudah puasa namanya orang-orang Qur'ani. Mengamalkan bulan Ramadan dan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Memang surat yang pertama turun Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana malam. Memang 5 itu, tapi bicara Ramadan tadi ayatnya ada, orang yang iman wajib puasa. Walhamdulillahirabbil. Kesimpulan 1, Ustadz sangat bangga ketika dari generasi anak-anak begini sudah dikenalkan Quran, kenalkan kitab-kitab akhlak. Ini anak-anak remaja ya, yang sedang ngaji di sini juga. Saya bangga dengan Anda. Tadi Ustadz Mul menyampaikan ngaji Mabadi al-Fiqhiyah, ngaji Mukhtasar Jiddan, itu bagus.
itu kitab-kitab salaf, kutubut turos yang dikaji di pondok pesantren. Terus anak-anak muda Anda ngaji, sebenarnya saya ingin ngaji khusus bahas anak-anak muda, apalagi kalau kita buka makalah Al-Imam Asy-Syafi'i, Hayatul Fata, wallahi bil ilmi wat tuqa idalam yakuna al-i'tibar li dzatih. Sesungguhnya anak-anak muda punya dedikasi, punya eksistensi, akan berguna di depan. Wallahi, demi Allah, kata Imam Syafi'i, kalau anak muda-mudi itu punya dua hal, punya ilmu dan ketakwaan. Tapi kalau dua anak muda ini apabila anak muda ini nggak punya ilmu dan ketakwaan, maka tidak akan punya dedikasi dan eksistensi ke depannya. Hak anggap aja anak muda itu sudah mati. Itu kalau bahas anak-anak muda. Tapi menggodok anak-anak ini, yang penting mau belajar, mau ngaji, orang tua menyemangati. Kunci manfaat barokah ilmu dan hidup ke depannya kalau anak-anak hormat kepada guru. Nah, nanti sama orang tua sudah nggak boleh bentak-bentak ya. Karena anak-anak biasanya kan kalau sama orang tua bentak-bentak begitu. Mak, makan gitu. Mak, jajan. Mak, gitu. Nah, sekarang udah nggak boleh. Kalau mamanya langsung diem. Kalau belajar nggak boleh berisik. Nah, sekarang kita tutup bareng-bareng, istighfar bareng. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Dihayati, ya Allah Gusti, kami mohon ampun atas segala dosa hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja. Hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Astagfirullah. Yang semangat. Rabbal Astagfirullah. Istighfarnya terus. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan putra-putri kami yang tengah menjalani pendidikan di TK TP Al-Quran Nurul Kaunain dan anak-anak kami di Majelis Ibnul Albab. Jadikan putra-putri kami soleh dan soleha, cerdas ya Allah. Jadikan mereka tambah sabar dalam mencari ilmu ya Allah. Berikan kedua orang tuanya mampu untuk mendidik dan membiayainya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan guru-guru kami pada Ulul Albab dan Nurul Kaunain, khususnya Ustadz Mulyadi, Ustadzah Tatin, dan semua ustadz-ustadzahnya ya Allah. Berikan keberkahan, kesabaran, ketabahan, ketetapan iman Islam ya Allah. Sabar dalam mendidik kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pesan Ustadz, ini mau Ramadan harus puas. Yang kedua, sholat 5 waktu. Yang ketiga, sholat tarawih. Siap semuanya? Terakhir, nanti pulang ke rumah, "Ma, HP-ku mana, Ma?" Saya pingin lihat Pak Ustadz. Nah, kalau melihat Pak Ustadz di channel YouTube Kang Musli Channel. Kalau sudah lihat, ditonton ya. Habis itu like, subscribe. Nah, terima kasih.
Tutur kata kurang sopan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.